Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyya ya nafsa bittaqullahi haqqa tuqatih faqad faza muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman. Karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nyawa yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita pada kesempatan kali ini masih dapat mendengarkannya, mengingatkannya, dan memujinya. Sebuah pujian yang hanya layak dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sesungguhnya tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa lebih berjasa. Karena sungguh sejatinya segala puji hanya milik Allah semata. Dan kami mengajak kepada diri khotib pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Sidang salat Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini, marilah kita berpikir sejenak tentang sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, yaitu kematian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takunu billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua akan mati, dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka apa saja kewajiban kita dalam hidup ini sebagai persiapan kita sebelum kematian kelak? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kami bahas pada kesempatan yang berharga ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzina khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang amalnya lebih baik, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Seperti apakah amal terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Fa inna khairal amali adwamuhu wa in qalla." Sesungguhnya pekerjaan terbaik adalah pekerjaan yang rutin atau berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Beramal sebaiknya mungkin juga berarti bahwa pekerjaan kita dilakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin,
dan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun interaksi kita kepada sesama manusia. Dalam setiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir yang kita lakukan. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Serupa hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan doa anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Yang ketiga, doa agar diberikan husnul khotimah. Apakah husnul khotimah itu? Di antara tanda utama husnul khotimah adalah ketika kita mengucap kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana cara membuatnya ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal sholih sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Selain berusaha dengan segenap amal yang mencapai husnul khotimah, kita juga harus berdoa kepada Allah memberikan keistimewaan ini kepada kita. Salah satu doa untuk meminta husnul khotimah adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Yusuf dalam surat Yusuf ayat 101, yang artinya, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ada 3 indikator yang mungkin yang bisa kita amalkan ketika di dunia untuk persiapan kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, selayaknya kita selalu mengingat bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah senda gurau semata. Kebahagiaan dan kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini yang harus kita jalani dengan penuh keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurauan, perhiasan dan saling bangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan serta keridhaan Allah. Dan dalam kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Namun dengan demikian Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang
telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu melakukan, janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia dan di akhirat untuk berbuat baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Semoga kelak kita termasuk hamba Allah yang dapat beramal baik selama hidup kita, meninggal dan dalam keadaan husnul khatimah, serta berkesempatan untuk bertemu dengannya di surga nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Allahumma sholli rahmatan wa ni'matan wa maghfiratan ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.